Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Teman-teman mahasiswa IAT 1 yang saya hormati, yang saya cintai dan yang saya banggakan, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu kembali dalam perkuliahan mata kuliah akhlak tasawuf, dan kali ini kita akan sama-sama mengkaji tentang maqamat dan ahwal. Sebelum kita memulai lebih lanjut aktivitas kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya mari kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Ala hadhihi wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Oke, sebelumnya saya absen terlebih dahulu. Zauki Husaini, Ana Tamara Hulwa, Lulu Kuroto Aina, Lutfi Bahrul Arifin, Muhammad Aji, Muhammad Fadlul Yauman, Natifatul Isnaini, Abdullah Labib, Khairul Naili, Mas Yaklu Ulumuddin. Oke, terima kasih atas kehadirannya semuanya. Kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini dengan tema maqamat dan ahwal. Ada yang masih ingat materi perkuliahan minggu yang lalu? Apa? Oke, Mbak Nelly, apa? Minggu yang lalu kita mempelajari pembagian tasawuf secara umum. Oke, ada berapa tasawuf dibagi secara umum? Oke, Mbak Nelly. Bagian tasawuf secara umum ada tiga. Yang pertama tasawuf amali, tasawuf akhlaki, dan yang terakhir tasawuf falsafi. Oke, minggu kemarin kita belajar tentang pembagian tasawuf secara umum. Ada tiga, yaitu tasawuf akhlaki, tasawuf falsafi, dan tasawuf irfani. Ada tiga. Sekarang kita menginjak pada materi berikutnya, yaitu tentang maqamat dan ahwal. Minggu kemarin saya telah memesankan diri kepada panjenengan, telah mengingatkan untuk membaca beberapa referensi yang saya bagikan kepada panjenengan tentang maqamat dan ahwal. Silakan boleh memberikan definisi maqamat terlebih dahulu. Siapa? Berdasarkan dengan hasil bacaan panjenengan. Silakan, Mas Yakul Ulumuddin. Maqamat menurut dalam bahasa Inggris itu terkenal dengan istilah stage. Stage. Apa makna stage? Itu yang berarti tangga. Tangga. Oke, terima kasih. Siapa lagi? Oke, Mas Aji. Maqamat dalam bahasa Arab itu bisa dikatakan tempatnya orang berdiri Tempatnya orang berdiri. atau pangkat mulia. Oke, mungkin itu definisi secara lugawi ya, secara bahasa. Ada lagi yang ingin memberikan definisi berdasarkan hasil? Oke, Mas Nabi. Maqamat adalah sebuah jalan yang ditempuh oleh seorang sufi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Terima kasih atas semua perhatian dan atensinya. Itu menandakan bahwa panjenengan telah melakukan atau terlebih dahulu masuk ruangan ini, terlebih dahulu sudah diisi dengan referensi-referensi yang telah dibaca. Terima kasih. Oke, ya. Kali ini kita akan membahas tentang maqamat dan ahwal. Yuk kita lihat terlebih dahulu ke proyektor tema kita maqamat dan ahwal. Kemudian kita bisa cek definisi daripada maqamat. Maqamat dalam terjemah berarti maqam, yang secara terminologi berarti posisi atau tingkatan-tingkatan. Maqamat itu adalah satu stage, satu maqam, satu kedudukan di dalam ilmu tasawuf demikian. Jadi maqamat secara lugawi itu bisa diartikan sebagai sebuah posisi
adalah sebuah tangga. Tangga untuk apa? Tangga untuk menapaki satu tahap demi tahap menuju mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ini ada banyak tangga yang harus dilewati oleh seorang salik. Apa itu salik? Salik adalah orang yang berupaya atau orang yang berupaya mendekatkan diri kepada Allah dengan riyadhah dan mujahadah. Itu sebagian makna dari makom. Makom tadi sudah kita bicarakan bahwa makom adalah satu pendudukan, satu posisi yang harus ditapaki oleh seorang salik untuk menuju atau untuk mencapai kedekatan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk taqarrub endingnya atau tujuannya itu mungkin masing-masing sesuai dengan pengalaman batin. Ada yang taqarrub, ada yang kemudian menyatu atau merasa bersatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lain sebagainya. Tetapi pada intinya yang namanya makom itu adalah tahapan demi tahapan yang harus dilalui oleh seorang salik. Nah, tahapan-tahapan ini jumlahnya itu bisa jadi berbeda-beda antara salah satu tokoh sufi dengan sufi yang lain. Bisa berbeda-beda. Kenapa hal ini bisa terjadi? Pertama, karena yang namanya pengalaman batin itu tentu berbeda-beda. Antara satu dengan yang lainnya tentu merasakan hal yang tidak sama. Sama ketika saya misalkan minum segelas teh. Segelas teh menurut saya itu manis, tapi belum tentu menurut Mas Fadlu manis pula. Karena mungkin bisa jadi menurut dia yang namanya manis gulanya 2 sendok atau yang lainnya. Maka pengalaman manis atau rasa manis antara saya dengan Mas Fadlu tentu berbeda. Dan di dalam konteks makom ini pun, kenapa ada jumlah makom yang berbeda-beda menurut beberapa pandangan tokoh sufi? Ya karena tadi salah satunya adalah karena pengalaman batiniah yang berbeda-beda. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini memang bukan sesuatu yang qat'i. Apa maksudnya? Bukan sesuatu yang pasti. Ini adalah sebuah ijtihad ulama ahli sufi. Karena bukan sesuatu yang qat'i, maka bisa menimbulkan berbagai macam variasi. Ada yang jumlahnya 6, ada yang jumlahnya 7, atau bahkan bisa lebih. Itu bebas saja karena memang latar belakangnya adalah seperti itu. Oke? Siapa yang bisa menyebutkan ada berapa jumlah makom dari setiap tahap demi tahapnya? Silakan Mas Fadlu. Menurut siapa Mas? Atusi. Ada berapa? Ada 7 tingkatan. Silakan. 1. Taubat. Warok. Subud. Faktor. Sabar. Ridho. Yang ke-7 tawakal. Terima kasih. Itu menurut berapa siapa Mas? Atusi. Yang lain. Silakan. Bahana. Oke. Ada 6 makom. Sebenarnya adalah yang pertama taubat, Warok. Subud. tawakal, sabar, Yang terakhir ridho. Sudah ada 2 pendapat yang disampaikan oleh teman-teman panjenengan semuanya, yaitu menurut Al-Qursi dan menurut Al-Qushairi. Ada lagi? Silakan Mas Lutfi. Menurut siapa Mas Lutfi? Menurut Al-Ghazali. Oke. Ada berapa? Ada 10. Silakan sebutkan. Taubat. Sabar. Syukur. Roja. Khauf. Zuhud. Mahabbah. Ridho.
silakan. Terima kasih Mas Lutfi sudah turut berpartisipasi. Tiga tokoh ini berbeda-beda, tetapi ada beberapa persamaannya. Ada yang bisa menganalisa. Dari tadi menyebutkan ada, meskipun tadi berbeda jumlahnya, tapi ada kesamaan. Ada yang bisa menganalisa? Apa persamaannya? Ya, silakan. Untuk makom yang pertama dari ketiga tokoh itu, yang pertama adalah taubat. Makom yang pertama itu adalah taubat. Meskipun jumlahnya itu berbeda-beda, tetapi salah satu yang menjadi kesamaan adalah sama-sama menjadikan makom taubat berada di awal. Kenapa demikian? Karena memang taubat itu sangat penting. Sebelum berproses kepada makom berikutnya, yang pertama atau yang awal mesti dilakukan adalah bagaimana seorang salih atau seorang hamba itu melakukan sebuah pengakuan atas apa? Atas kesalahan, kehilafan, dosa dan seterusnya. Bukan hanya sekedar pengakuan saja untuk bertobat, tetapi mengiringinya dengan sesuatu yang lebih. Setelah kita tadi mempelajari tentang makoman, satu lagi yang perlu kita bahas yaitu tentang akwal atau tentang haliyah atau kondisi spiritual atau kondisi kejiwaan, kondisi batin maksud saya, kondisi batin seseorang. Hal atau akwal. Siapa yang dapat mendefinisikan? Kemarin sudah saya sampaikan beberapa referensi yang perlu dibaca. Silakan Mbak Nelly. Akwal adalah bentuk jamak dari kata hal yang berarti kondisi mental atau situasi kejiwaan yang dikelola seorang sufi sebagai karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perlu garis bawahi dulu ya. Sebagai karunia. Jadi hal itu adalah sebuah kondisi batinnya seseorang atau kualitas batinnya spiritual seseorang, di mana hal tersebut merupakan pemberian atau anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, berikutnya silakan. Iya, Mbak Putri. Aku sih berpendapat bahwa amal merupakan kondisi jiwa yang diperoleh melalui kesucian jiwa. Melalui kesucian jiwa. Untuk mendapatkan akwal atau untuk mendapatkan hal sebuah kondisi batiniah atau kondisi spiritual seseorang, maka perlu terlebih dahulu melakukan berbagai macam yang namanya riyadhah dan mujahadah yang ada di dalam stage atau makom-makom tadi yang telah disebutkan. Nah, ketika tadi saya menyampaikan perlu digarisbawahi bahwa hal itu adalah pemberian atau anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara yang namanya makom itu adalah upaya atau sesuatu yang dilakukan oleh hamba Allah. Ada upaya yang dilakukan secara pribadi atau dilakukan secara kontinu oleh seorang salih itu sendiri. Itu namanya makom. Inilah perbedaan antara makom dan akwal. Sekali lagi, makom yang tadi jumlahnya berbeda-beda itu adalah upaya yang perlu dilakukan secara serius, secara sungguh-sungguh oleh seorang hamba ketika ingin mendapatkan sebuah posisi dekat dengan Allah. Jadi ada upaya secara mandiri yang tentunya juga harus dibimbing oleh guru spiritual. Akan tetapi kalau hal atau akwal itu adalah sebuah kondisi batiniah atau spiritual seseorang, di mana kondisi itu atau rasa yang ada di dalam spiritualitasnya itu berkat anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau tadi makomat jumlahnya bermacam-macam, hal pun jumlahnya bermacam-macam. Ada yang bisa
atau rasa. Ada yang saya berikan? Hal, silakan Mas Hussein. Pertama al-muraqabah, Muraqabah, terus al-khauf, khauf, ar-raja, ar-raja, tumanina, tumanina, syahadah, syahadah, yakin. dan al-yakin. Ada 6. Dan ini pun bukan sesuatu yang paten, karena setiap sufi berbeda-beda. Bukan hanya antara tokoh satu dengan tokoh yang lainnya berbeda, tetapi kadang ada yang memasukkan hal itu ke dalam makom. Ada pula yang memasukkan makom itu ke dalam hal. Memang itu terjadi sebuah perbedaan tergantung dari pengalaman batinnya masing-masing. Terima kasih. Ini perkuliahan yang sangat menyenangkan. Terima kasih antusiasme panjenengan semuanya. Ada yang bisa menggarisbawahi atau menarik kesimpulan dari awal perkuliahan sampai akhir perkuliahan? Silakan. Tadi saya beserta panjenengan secara bersama-sama telah melakukan pembicaraan apa saja. Yang pertama tentang apa? Tentang pengertian makomat. Satu saja silakan sebutkan. Apa pengertian makomat? Makomat adalah, masih ingat? Perjalanan panjang. Perjalanan yang perlu dilakukan step by step oleh seorang sufi atau seorang salik. Oke, yang kedua kita berbicara tentang apa? Berbicara tentang hal atau ahwal. Ahwal itu apa? Ada yang masih ingat tadi? Keadaan spiritual seseorang yang dianugerahkan oleh Allah. Oke. Kira-kira itu perkuliahan kita, tema perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mari kita tutup secara bersama-sama dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video dokumenter pembelajaran mata kuliah Akhlak Tasawuf, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Institut Agama Islam Bhakti Negara, Tegal.